saya berjanji akan datang lagi ke sini, adalah tempat kafe masa kekinian. Di Samosir ini, pada waktu dulu ini kita tinggalkan, ini luar biasa kemajuan di bidang peradaban pertama orang Batak. Jadi semua tempat pariwisata di Samosir, saya udah anjurkan kepada pemerintah open, buka, supaya terjadi lagi pertumbuhan ekonomi, penggeliat ekonomi. Halo, selamat malam sahabat Green, apa kabar? Malam ini kita bersama dengan tokoh-tokoh spesial dan juga orang-orang yang sudah memberikan hati pemikiran untuk Samosir. Dan malam ini saya Fernando Stanggang dari Green Berita TV ditemani oleh Instagramable yang luar biasa dengan pengikut hampir 50 ribuan ya. Ada Cynthia Sidaputar. Apa kabarnya Cynthia? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Ya, sengaja kita ngobrol dan tempat yang spesial juga ini, ya kan Cynthia? Ya. Saat ini kita ada di mana Cynthia? Kita sedang berada di Rumah Kaca Simanindo. Iya, kalau dulu disebut dengan Huta Bulun ya. Iya, benar Huta sekali. Bulun, tempat yang luar biasa dan salah satu destinasi wisata. Di sini ada museum ya, ada museum. Ada si gali-gali juga. Iya, benar. dan museumnya itu ternyata isinya sangat lengkap. Dan ternyata museum itu sudah hampir berumur 50 tahun 50 juga. tahun juga, luar biasa. Dan yang paling spesial dengan tempat ini adalah ternyata pernah dikunjungi oleh Ratu Belanda. Wah, luar biasa sekali Iya. teman-teman sekalian. Iya, jadi kalau teman-teman atau sahabat Green ngaku ke Samosir belum pernah ke Rumah Kaca, belum pernah ke Huta Bulun, jangan bilang ke Samosir ya Benar kan. sekali. Pokoknya kalian wajib datang ke Rumah Kaca yang ada di Simanindo. Benar. Luar biasa sekali. Benar. Ya, jadi sahabat Green, kita akan ngobrol tentang usaha kecil menengah pasca pandemi. Bagaimana sekarang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pengusaha-pengusaha kecil. Bahkan tadi saya baru cerita, sahabat saya dia dulunya kerja di Lion Air. Oh, Iya, tetapi oleh Lion Air dia di PHK karena pandemi. akhirnya balik ke Samosir dan dia memulai usaha dari kecil sekali. Dari sekarang dia beternak dan juga berusaha dengan kolam darat. Berarti COVID ini memang sangat berpengaruh bagi Iya. ekonomi masyarakat. Iya, tetapi jangan kita menyerah. Ya, Presiden Jokowi bilang, ayo bangkit, kerja, bangkit. Pandemi bukan persoalan asal kita mau berusaha. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini Cynthia karena kita kedatangan tamu yaitu tokoh Samosir yang mempunyai ide cemerlang. Pernah keliling Samosir nggak? Nah, Wajib dong. lihat nggak itu jalan yang tol itu yang bagus itu, semacam seperti jalan tol, lihat kan? Tahu. Nah, dia itu yang punya ide. Wah, Dulu luar itu biasa. dianggap bukan tidak bisa dilakukan itu, tetapi dengan kecemerlangan toko yang satu ini bisa Terjadi, kita jadi jalan nasional. Waduh, keren sekali. Karena dia memang orang Samosir, wajib dilakukannya itu, iya kan? Iya, Nur. Nah, kemudian ada pengusaha atau pengelola Rumah Kaca, Ibu Borusinambela, nanti dikenalkan dengan lengkap, dan juga tokoh muda kita nih, tokoh milenial kita, ada Bang Raja Semarmata. Iya, Luban Sui. Ini tamatan ITB nih. Iya, tapi punya hati balik ke desa sesudah dia merantau, kumpulkan uang jadi kepala desa. Baik, baik ya. Baik, untuk semua narasumber kita yang luar biasa hebat hari ini, apa kabarnya? Sehat? Sehat ya. Ya, kita mulai dulu lah Cynthia dari yang paling ujung. Iya. Ladies first, ya kan? Benar sekali. Tuan Tapi rumah. sebelumnya saya belum kenal loh nama lengkapnya. Iya, ini. makanya nanti hanya kenal wajahnya namanya. Iya. Tak kenal maka tak sayang, mari Iya. berkenalan supaya sayang. Kalau saya mengatakannya Inang Borusinambela karena ngiburu juga karena marga. Pertuturan. Iya, ya Inang sebagai tuan rumah yang mengelola Rumah Kaca ini, ya gimana sih ceritanya bisa disebut dengan Rumah Kaca? Silakan Inang.
Oke, terima kasih buat kesempatan ini dari pertemuan kita yang dinamakan Nonang ya. Nona. Ada Amang Ober di sini, Iya. Berbultum, ada adik kami Raja Simarmata, Iya. dan teman-teman semua yang hadir di sini. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat kami Iya. yang namanya adalah Huta Bolon Simanindo Iya. dan juga Rumah Kaca. Nama saya sendiri adalah Tiolina Sinambela. Tiolina. Tiolina Sinambela, ya. Dan bapak atau suami saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Tahun 2017 April. Iya. Nah, di bulan ini tepat 4 tahun. Nah, bercerita tentang Rumah Kaca, sebenarnya Rumah Kaca ini adalah dibangun oleh anak kepala nagari Simanindo. Oh, Jadi iya. kita sekarang ini berada di lingkungan daripada satu area perkampungan Batak Iya. yang dikepalai oleh kepala nagari Simanindo. Dahulunya ya. Ya, yaitu Raja Panualang Sidauruk. Iya. Ya, Raja Panualang Sidauruk pada masa itu berkuasa di sini, artinya memerintah. Iya. Nah, kemudian kami panggil Opung ya sekarang ya, karena suami Iya. saya adalah cucunya. Iya. And Raja mempunyai 4 orang putri dan 2 anak laki-laki. Nah, anak laki-laki yang tertua adalah mertua kami, yaitu Raja Humpul Pane Sidauruk. Pada Iya. masa hidupnya beliau bertugas sebagai polisi di Iya. Medan. Oh. Dan kemudian anak nomor 2 adalah Raja Baginda Soalon Sidauruk. Iya. Jadi kami berdua, Amang dan Simatua dan adiknya tinggal di perkampungan ini. Iya. Dan kita di sini, Amang sebagai anak yang paling tua laki-laki di sini, kemudian adiknya ada di sebelah. Iya. Amang. Jadi mengapa namanya Rumah Kaca? Pada masa lalu itu hanya inilah satu-satunya bangunan yang menggunakan kaca dengan Iya. konsep colonial style building ya, colonial building style, because biasanya yang mendominasi perkampungan Dulu di itu apa, kayu ya? ya, wooden Iya. house ya, Iya. rumah Batak, Rumah Batak. rumah Batak. Jadi Iya. mendominasi seluruh perkampungan di tanah Batak itu Iya. adalah rumah kayu, Iya. rumah panggung ya, kita sebut dengan rumah Batak. Iya. Nah, lalu oleh masyarakat setempat di sini jika hendak bertemu dengan Amang mendiang pada masa itu, mereka selalu bilang, ayo kita ke Rumah Kaca. Etalau tuh rumah kaca yang ada ya. Ya, beta ke Rumah Kasa. Beta ke Rumah Kasa. Jadi Berarti bisa dibilang ini rumah kaca pertama mungkin di Samosir. ya, luar biasa. ya dengan bentuknya yang unik Iya, ya, bentuknya yang unik. Nah, lalu 2017 kita berusaha untuk mengangkat kembali museum Iya. dan Huta Bolon dan performance yang ada yang Tahun selama berapa museum ini dibuat dan dikenalkan kepada kelayak? Oke. Tahun 1968. Oh, udah lama ya? Ya, Amang sudah memperkenalkan lokasi ini Iya. kepada dunia ya, tahun Iya. 1968. Wow. Yes, and tahun 1971 beliau mendirikan sebuah museum. Iya. Jadi tahun ini 50 tahun, bukan hampir 50 tahun, tapi 50 Sudah tahun. 50 tahun. Dan di bulan April ini. Iya. Ya, jadi ini bukan suatu kebetulan ya. Ini memang mungkin tidak mungkin juga. Artinya ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Bahwa kita bisa bersama-sama di sini, kembali kami sebagai pewaris, Iya. artinya yang bisa meneruskan saya dan kakak saya, Iya. Boru Hasibuan. Iya. Kami berdua sekarang yang meneruskan Mengelola ya. mengelola aset yang ditinggalkan oleh Iya. keluarga. Puji Tuhan. Nah, kenapa disebut dia museum? Emangnya di dalam itu alatnya apa aja yang ada? Ya, pada masa itu di dalam museum sangat banyak peralatan-peralatan ataupun barang-barang dari peradaban Batak sebelumnya. Iya. Oh. Ya, termasuk juga peninggalan dari Opung. Apa saja contoh yang paling terkenal? Di situ ada sondi, ada ulos sudah pasti ya, Iya. ada ulos Opung juga di situ. Iya. And peralatan perlengkapan masak masyarakat Batak Iya. ada, Iya. alat
Martonun yang sudah sangat lama sekali Sangat lama juga sekali, ada. yang aslinya ya. Aslinya, kemudian ada gampil, pedang-pedang. Pedang itu ada beberapa jenis. Tombak ya, ada Iya. yang misalnya ada yang untuk dipegang oleh raja, oleh Iya. magician atau dukun ya, kita Dukun, bilang ya. ya, magician. Raja punya ada juga Ada, raja. Jadi banyak jenis-jenis daripada pedang yang ada di museum. Rumah untuk tempat museum itu juga sudah lama dibangun. Iya. Kalau untuk rumah museum ini itu tahun 71. Oh, udah lama juga ya. Iya, Rumah itu- adat Batak juga itu ya. Ya, jadi makanya kita bilang ini sudah 50 tahun 50 di tahun. bulan April tahun ini. Baik. Sebab tahun 71. Baik. Tetapi kalau perkampungan itu sudah lama. Karena Opung disitulah pemerintahannya di situ pada Iya. masa lalu. Banyak juga di situ orang untuk berwisata sambil menortor ya. Ya, jadi Amang dan Inang Iya. pada masa lalu itu membuat live perform Iya. untuk Batak Dance. Batak Dance. Ya, kenapa? Ya itulah mungkin sekarang kita baru menyadari bahwa pada masa itu Amang sudah mempunyai pemikiran visi yang jauh, ya. Sehingga dia memulai sesuatu itu mengangkat budaya Batak ya, peradaban Batak itu Iya. melalui museum dan melalui live perform Iya. Batak Dance setiap hari. Iya. Dan memang pada umumnya tamu-tamu yang datang ke tempat kita ini untuk melihat tortor Batak itu adalah kebanyakan Eropa. Iya. Ya, kebanyakan Eropa. Lalu mereka melihat Batak Dance secara live karena kita menyediakan musician and dancernya juga ada. Lalu di akhir perform kita kita mengajak daripada tamu-tamu untuk dancing together. Jadi mereka bisa merasakan experience new experience buat mereka untuk menari bersama. Dan terakhir ini sebenarnya sebelum sekitar 5 tahun yang lalu kita menambah satu kegiatan yang mana si tamu itu kita ajak untuk makuti tandok. Yes. Jadi makuti tandok mereka sambil menari bersama. Di atasnya beras tetap Iya, dalamnya. tetap. Jadi kami menyediakan beras, menyediakan tandoknya, lalu mereka sambil berkeliling mengaliat. Iya. Nah, itu bagi mereka sesuatu banget. Iya. Dan sangat excited mereka sampai kadang ada yang jatuh berasnya, tapi kita bilang nggak apa-apa. Kalau misalnya ragu untuk di atas kepala, boleh disanding gitu ya, dipegang gitu. Baik. Nah, bahkan tahun 1968 katanya Ratu Belanda pernah ke sini ya. Ratu Belanda tahun 1982. Oh, sorry, 82 ya. Iya. Pernah ke sini. Sama Pangeran Bernard. Pangeran Bernard. Luar biasa berarti tempat ini ya. Jadi mereka itu datang untuk melihat museum, live dance, and having lunch-nya di Pulau Tao. Di Pulau Tao. Ya, jadi Pulau Tao itu kita punya juga. Itu adalah warisan daripada Opung. Opung Raja Sidauruk ya. Iya, Raja Sidauruk. Iya. Nah, di sana mereka bisa berenang dan makan siang gitu. Iya. Baik. Nah, pasca pandemi, apa yang terjadi dengan tempat ini? Wah, sepertinya semua merasakan apa yang terjadi pada masa pandemik. Dan itu tahun lalu terakhir sekali di bulan Maret datang Miss Universe. Iya. Miss Universe Guam 2017. Mereka datang ke sini dengan seorang teman kita. Mereka hendak melakukan video untuk video klip. Nah, setelah mereka pergi tanggal 17 mereka balik ke Jakarta. Nah, disitulah kita baru tahu ada pandemik. Pandemik ternyata sudah sangat parah. Iya. Nah, kemudian terjadi lockdown. Jadi selama
kami dari mulai bulan 3 sampai bulan 10 kami Iya. tutup. Tutup total. Ya, tutup total. Sebab kami juga mengikuti aturan daripada pemerintah Iya. sendiri, pemerintah setempat kita di sini, dan kami juga merasakan dampaknya yang sangat-sangat ya apa ya jatuh lah ya kita, sebab nggak bisa lagi berbuat apa-apa, bangkit, ya. sebab kita mempunyai beberapa pegawai, kita ada lebih kurang 20-an. Nah, setiap bulan itu kita memang membayar mereka, menggaji mereka sekitar 28 jutaan Oh, satu bulan. 1 bulan. Ya. Nah, setelah 1 bulan kami berusaha untuk tetap bisa menanggulangi itu, tapi ternyata lama-lama kami sudah tak mampu, sehingga pegawai-pegawai kita pun kita rumahkan. Saat ini Sampai saat ini. tidak ada lagi pegawai. Iya, tidak ada lagi Langsung pegawai. keluarga yang membersihkan, Iya. merawat dan mengelola. Iya, kami sendiri yang merawat dan mengelolanya. Baik. Baik, terima kasih Inang Buru Sinambela. Nah, tetapi walaupun begitu tetap bertahan ya sampai sekarang. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Iya, Nothing impossible. walaupun dengan segala kesederhanaannya ya. Iya. Baik. Nah, kita ingin juga bertanya pada tokoh muda yang juga mungkin pasti mengalami persoalan pandemi ini. Tetapi kita ingin tahu apa yang dilakukan saudara Raja. Usaha yang dilakukan. Iya, Raja Simarmata untuk dia bisa bertahan sampai Di saat masa ini pandemi di masa ini, pandemi benar ini. Iya, mungkin Adinda Raja Simarmata bisa menjelaskan apa sih usaha yang dilakukan untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Baik, selamat malam. Iya, Mungkin nama saya Raja Simarmata. Usaha di bidang apa ini? Pemerintahan atau pribadi? tentunya pribadi dong. Katanya kan Baik. sedang ada juga usaha ulos ya. Ya. Juga ada instalasi butiknya ya. Iya. Iya. Baik, di masa pandemi ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berimprovisasi. Iya. Kita harus menyesuaikan diri terhadap keadaan. Mm-mm. Di masa pandemi ini justru kalau di kami merumahkan karyawan ada di satu grup, di Iya. grup yang lain kita punya beberapa divisi. Misalnya divisi produksi kita ada 2 jenis. Yang pertama untuk tenun, yang tenun memang kita akui kita rumahkan beberapa. Mm-mm. Tapi di divisi lain ada divisi jahit, itu enggak, puji Tuhan kita enggak merumahkan, justru kita tambah. Kenapa? Di pandemi ini kita belajar satu hal, pikiran kita itu harus bisa kita optimalkan. Kita harus tetap bisa baca peluang. Mm-mm. Benar sekali. Di masa pandemi kita jadi bisa jualan tanpa ketemu orang, tanpa ketemu pembeli. Online ya, Bung. Iya. Sebenarnya dulu sudah ada tapi tidak maksimal Ya, ya. dulu ada kita Iya. punya Instagram, punya Iya, Facebook, punya Iya. WhatsApp dan segala macam. Iya. Tapi kita lebih percaya yang datang ke rumah gitu. Betul. Tapi di masa pandemi ini kita belajar, ya kita nggak perlu tahu siapa yang beli. Iya. Kita posting gambarnya, kita bayar iklan, bila Iya. perlu kita endorse, kita ini, ada juga yang beli. Dan Iya. ya udah otomatis kita punya strategi, harga udah otomatis nggak sama. Iya. Benar sekali. Kita harus berprinsip apapun ceritanya, ekonomi harus mutar. Iya. Jadi kita nggak peduli lagi kita mau untung atau enggak, kita nggak peduli. Yang penting anggota bisa makan. Iya. Jadi harga memang kita turunkan sampai 20%. Ketika kita turunkan harga, ya walaupun orang di rumah mungkin tetap beli baju baru gitu. Iya. Jadi kita lakukan pemotretan, kita posting di Instagram, kita Iya. posting di Facebook. Iya. Dan puji Tuhan pemesanan ada, bisnis tetap jalan, walaupun dari segi volume Iya. ya berkurang sedikit. Keuntungan mungkin berkurang, tetapi Iya. minimal operasional tetap Operasional berjalan. tetap berjalan. Iya. Apa kendala yang didapatkan yang lain? Kalau kendala udah pasti, semua perusahaan pada zaman pandemi itu omsetnya pasti menurun. Mm-mm.
Tapi kita berupaya menemukan hal-hal baru. Misalnya begini. Dulu orang nggak kepikiran. Kami kan bikin ready to wear. Contohnya kita tenunlah kain atau ulos, kain atau kain tenun bermotif ulos gitu. Iya. Kita bikinkan baju. Baju itu berukuran katakan 30 kali 60 panjang kali lebar gitu. Iya. Itu kan masih ada sisanya. Iya. Sisa kainnya itu katakan dia berukuran 10 kali 25 gitu. Iya. Dulu itu kita nggak pakai. Kita nggak pakai sekarang. Pakai. Sekarang jadiin masker. Ah, Bang. sekarang kita jadikan masker. Saya juga beli soalnya. Jadi masker. Kemarin juga nyumbang sama kegiatan Ibu ya. Iya, iya. Iya. Jadi satu lembar kain yang demikian kecilnya Seharusnya Iya. terbuang. yang seharusnya terbuang, Iya. ya kita Tempatkan. kasih furing, kita kasih pelapis, Iya. laku Menghasilkan. 10.000, 30.000, Iya. bahkan kalau Karena motifnya unik gitu bagus, ya. Iya, betul. ada yang beli sampai 50.000. Betul. Sedangkan kalau kita jual baju, belum tentu untung kita ada 50.000. Iya. Padahal bahan sisa ya. Bahan sisa. Jadi ya begitulah Iya. bertahannya. Sekalian saya mau nanya juga nih Bang. Iya, Seiring perkembangannya zaman kan teknologi sangat diperlukan. iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk orang tua yang tidak tahu tentang teknologi. Iya, Ada iya. saran nggak Bang untuk orang tua untuk memasarkan produknya kayak gitu? Kalau kita kan milenial pasti udah tahu dong sosial media, Iya, iya. Instagram, Facebook. Iya, Jadi iya. kalau saran untuk orang tua itu bagusnya apa dong Bang? Gimana ya? Kan katanya long life education ya kan? Iya, harus tetap belajar ya. Ya memang harus belajar, nggak Iya, nggak nggak bisa bisa. nggak belajar apapun ceritanya. Sedangkan senior saya yang di sebelah kanan ini, saya yakin masih tetap Tetap baca buku, belajar, masih iya, tetap ini, betul. pasti akan tetap belajar. Berarti yang paling penting Handphonenya dua malah. Hah, handphonenya dua. berarti yang paling penting di perkembangan zaman ini, Iya. di masa COVID-19 ini, untuk kita bisa hidup kita memerlukan juga sosial media. Iya. Kita jualan melalui online, memasarkan Iya, melalui online, betul. dan juga mempromosikan segala jenis Dan brand harus online. paling utama harus tetap update lah. Berarti orang tua tolong Update update tetap. Instagram, Baik. Facebook juga Baik. Facebook. Iya. Nah, jadi terkait tentang itu kan Adinda Raja, ada seorang rektor, nggak usah saya sebut namanya, baru terpilih. Dia sekarang tidak lagi memakai dekannya apanya, semua orang yang umur 50 sudah dihentikannya. Dia pakai orang muda sekarang. Karena dia melihat orang muda lebih up to date dan lebih berenergi dan semangat. Dan memang sekarang zamannya orang milenial untuk berkompetisi. Ya, baik. Nah, di kita juga tadi saya sampaikan Pak Ober Gultum, seorang tokoh konstruksi jalan yang juga berhasil menjadikan Jalan Lingkar Samosir menjadi jalan nasional sehingga bisa dana APBN diluncurkan dan kita menikmati bersama. Luar biasa mulusnya jalan di sekitar Samosir saat ini. Dulunya tidak pernah terjadi. Tapi di samping itu ternyata beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Dan kita ingin tahu dari seorang tua kita ini pemerhati Samosir, bagaimana sih Pak Ober Gultum, kiat-kiat dari Pak Ober untuk para anak-anak muda dan juga para orang-orang yang jatuh karena pandemi ini untuk bisa bangkit. Silakan. Baik, makasih. Saya minta izin dibuka dulu ini masker ya. Silakan, Bang. Alasan saya pertama, saya udah umur 62 tahun sudah kena vaksin, udah di sudah di vaksin 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya. Iya. Jadi saya udah aman lah. Aman. Yang tidak aman kalian. Jadi ini. Baik, silakan. Baik, sebelum saya jawab, saya berterima kasih karena sebulan yang lalu saya janji ya akan menemui kembali rumah kaca satu aset ya daripada peradaban Batak tadi seperti yang dibilang Tembela, di mana tempat ini adalah tempat yang sudah tadi dijelaskan sangat bersejarah. Jadi ketemu saya sama Cynthia ini luar biasa hari ini. Kalau dulu hanya sendiri ya bersama dengan Naulia. Iya. Hari ini ketemu dengan Cynthia. Sebagai Luar apa tadi? biasa. Hostnya juga dia. Dia sebagai apa dia yang Selebgram aja deh, Pak. selebgram ini kan? Biar lebih Lebih ini kan? Telegram dia. Ketemu lagi Dengan- Fernando ya. Iya. Ahli dan tim komunikasi yang kreatif ini ya.
untuk mengkomunikasikan hal-hal yang Kalau sudah dapat pujian dari orang tua senang sekali. ya, dan Saya ini juga nyata. lebih semangat gitu. Ini nyata. Beliau ini aktif sekali untuk menjadi presenter yang bisa mengangkat daripada hal yang menjadi potensi di Samosir. Iya. Saya udah kalau nggak salah udah 5 sampai 10 kali saya diwawancarai oleh Pak Fernando ini. Terima Nggak bosan, kasih. Pak? Nggak bosan. Karena apa yang kita temui itu adalah inner beauty yang Iya. yang selalu dia gali. Saya kira ini satu satu sosok yang ciri khas, ya. Nggak memuji, nggak mengangkat, tetapi mengangkat yang Ngomongin fakta aja. yang fakta saja. Terima kasih Dan Tulang. pada hari ini, nah ini Iya, ketemu lagi sama betul, luar biasa anak muda. orang-orang apa ini semua nih? Orang-orang yang boleh dibilang terpilih dan antik. Iya. Ini saya terima kasih. Kenapa? Coba. Museum dong. Sarjana. Iya, museum ini. Dan ini perlu lulusan ITB. Iya, secara perminyakan. Iya, sarjana perminyakan. Pertambangan. Ya, jadi kepala desa, Pulang kampung. pulang kampung. Nah, Ini kan menarik apa ya? Menarik apa kita, minat kita. Ternyata jadi kepala desa menjadi pengusaha juga. iya. Ya kan? Iya. Luar biasa. Mungkin bukan hanya ini di Samosir ini, banyak kali yang seperti ini. Iya. Dan di sebelah kanan saya, Betul. sebulan yang lalu waktu saya kesini, saya ingin ketemu ibu ini. Ibu Kenapa? Karena saya perhatikan beliau ini melestarikan ya Iya. dari 3 ya, kalau boleh saya bilang 3 peradaban. Betul. Beliau tadi yang menjelaskan. Pada waktu pertama kali Rumah Bolon, saya menceritakan ini adalah peradaban pertama orang Batak, dan ibu tadi udah cerita. Iya. Kenapa? Karena hutan ini dibentengi oleh benteng dan ditanami oleh bambu. Betul. Itu mengatakan bahwa orang Batak itu dulu mempertahankan ideologi politik, ekonomi, budayanya melalui perang. Iya. Ini ada, saya ulang lagi, ini hanya ada di Samosir dan yang sejenis ada di Eropa yang namanya kastil. Iya, Ya, betul. ini luar biasa. Kemudian diceritakan lagi, di tempat ini juga terjadi satu peradaban yang baru dengan membuat rumah kaca. Tadi diceritakan kan? Iya. Bagaimana modernisasi dari rumah kayu menjadi rumah kaca yang cukup menarik, Iya. yang boleh dibilang kalau tadi ibu cerita semua sudah orang mengunjungi ini dari Eropa dengan dari mana-mana ya. Betul. Nah, dan pada saat ini kita duduk ini, saya seperti saya ceritakan sebulan yang lalu, saya berjanji akan datang lagi ke sini, adalah tempat kafe masa kekinian. Iya. Luar biasa kan? Betul. Lengkap betul. di sini. Kunjungi, ayo. Iya, itu dia. Di sini ya ada menjual kopi asli Samosir. Benar. Dan satu-satunya goreng pisang yang tadi sudah saya pesan. Yang ada pisangnya itu dikecil-kecil dipotong gitu kayak keripik. Iya. Luar biasa kan? Jadi renyah ya tulangnya. Iya. Nah, sehingga saya ketemu dengan 4 orang yang menurut saya sebagian kecil daripada orang-orang hebat di Samosir ini. Amin. Kalau saya tadi dikatakan saya bukan lagi Bukan lagi orang muda. bukan lagi orang muda. Tapi saya ceritakan bahwa pada waktu saya masih seorang yang melakukan pembangunan itu Iya. termasuk salah satu tadi adalah inisiasi untuk jalan di Samosir jadi jalan nasional di pulau terbesar. Betul. Pemerintah memberikan saya kesempatan untuk membangun infrastruktur di Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, Iya. dan di Pulau Papua. Betul. Tapi saya melihat bahwa di Samosir ini pada waktu dulu ini kita tinggalkan, ini luar biasa kemajuan di bidang peradaban pertama orang Batak. Iya. Nah ini tadi ibu udah cerita, terus Raja Simarmata juga udah cerita, ada pandemi yang membuat kita menjadi seolah-olah menurun ya Iya. produktivitas kita. Pemerintah ya, di mana sekarang setelah pandemi ini, saya kira ini nggak lama lagi, ya kita Iya. harus siap. Sudah ada divaksin, Sudah 10% yang sudah divaksin. sudah 10%, Iya. ya, dan boleh dibilang sudah tahu semua cara mencegah. Saya Betul. kira sederhana saja. Iya. 3M. 3M, udah. Samosir boleh dibilang zona hijau. Ayo, kunjungi Samosir, siap. Dengan syarat 3M ya. Iya. Jadi semua tempat pariwisata di Samosir, saya udah anjurkan kepada pemerintah open, buka, supaya
dengan 3M tadi supaya terjadi lagi Pertumbuhan ekonomi. penggeliat ekonomi. Iya. Nah, oleh karena itu, ayo kembali kita galakkan. Saya udah bilang, saya akan datang lagi, siap ya, Ibu ya. Rumah Bolon, Rumah Kaca Simanindo siap untuk dikunjungi. Iya. Kembali. Luar biasa. Ya. Iya. Dan saya sarankan, ini saran, bagaimana kita sampai di Samosir itu tidak perlu mengunjungi semua daripada tempat produk daripada spesial di Samosir itu, harus dia misal kita mencari wine ke Simalumbu. Lima lembu. Saya anjurkan semua pengusaha UMKM yang sekarang sudah menggeliat di Samosir itu, mari produknya ditempatkan di Ecovillage Simalumbu, ditempatkan Iya. di Hotel Pantas ditempatkan, di Rumah Kaca ditempatkan, Iya. sehingga siapapun dapat ke tempat yang sama sudah mendapatkan hal yang sama Dan harga yang sama. dengan harga yang sama. Betul. Ya, ini kita akan galakkan dan kita harus siap karena pemerintah sekarang konsepnya yang utama begitu pandemi ini selesai, prawisata yang akan digalakkan karena Iya. itu cash dan fresh money. Iya. Nah, untuk itu saya pikir saya berkewajiban, bukan hanya ini, kita akan coba ya sebagai orang yang pemerhati terhadap kearifan lokal, Betul. produk daripada keunggulan UMKM lokal, kita berkunjung. Saya sarankan di samping daripada Rumah Kaca, di mana lagi UMKM yang sudah sebelumnya tapi kita nggak live, saya udah kunjungi yang namanya Ecovillage Simalumbu. Iya. Saya juga Udah kunjungi Sudah. ya? udah minum wine juga. Nah, atas beberapa kali kita tayangkan bahwa itu nyata terjadi. iya. Itu sekarang Namburu Ratna itu hampir seminggu 3 kali diundang menjadi pembicara, Betul. kemudian menjadi pelaku. Betul. Nah sekarang bukan hanya itu rupanya ya, Iya. ada ini Raja Simarmata ya, Simarmata. Ulos, Iya. kan? Tenun ulos. Tenun Ulos. Ini kafe yang kalau saya bilang ini di sini lengkap semua. Mau yang namanya langsung metik juga markisa, Iya. ada bunga, ada museum, ada. Ayo kita galakkan. Galeri ada. Kalau bahasa sekarang estetik tempatnya. Estetik. Nah, jadi saya pikir kita akan gali ini semua. Betul. Samosir surganya ternyata. Iya. Saya berharap warga perantau jangan takut lagi datang ke Samosir. Kita katakan ini zona hijau dengan syarat 3M. Ayo mari berkunjung. Betul. Rumah Kaca siap. 1 bulan yang lalu saya udah ke sini, sekarang saya ke sini sudah mulai menggeliat. Walaupun belum tambah karyawan gitu ya. Bulan depan Bentar lagi diundang lagi. Bu. bulan depan kita karyawan sudah harus. Sudah ada. Ya. Iya, betul. Masih banyak ya. Ada lagi yang namanya desa yang apa? Yang susu horbo itu apa namanya? Huta Tinggi. Tinggi. Kita kunjungi. Iya. Ternyata di sana juga sudah banyak memproduk daripada produk lokal yang dari susu kerbau ya. Susu kerbau. Nah ini ada lagi yang namanya produser di Perbaba. Banyak sekali. Saya kira ini yang harus kita galakkan. Baik. Sebentar sambil kita menikmati kopi yang luar biasa di Rumah Kaca ini ya. Dan goreng pisang Dan kecil-kecil. iya, yang renyah. Halo teman-teman semua, jadi kita sedang kedatangan kakak kita Nauli Sister yang akan menyanyikan sebuah lagu yang begitu dalam yang diciptakan oleh opung kita, Opung Ober Gultom. Jadi lagunya ini judulnya apa kak? Huta Sitamiang Lagundi, itu Wah. judul lagunya. Kampung halaman ya Pung? Kampung halaman. Kampung halaman. Suaranya juga sangat merdu dan mempunyai arti yang sangat dalam. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Iya, ini satu lagu khusus hasil karya Bapak Oben Gultom. Judul lagu Huta Sitamiang Lagundi. Uju borha auna ujui si aku tak sitamiang lagundi manetek iluki
hupa jongjong rumah doa. Ima tupaku siluaku tutuhani. Madok mulate doa di basa-basani Tuhan. Aladi basa-basani Tuhan ma. Iban naboy hupa jongjong rumah doa.